Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Sobat Digital. Mohon izin, saya Ega Zainur Ramadhani, mahasiswa S1 Pembelajaran Jarak Jauh Ilmu Hukum dari Universitas Cyber Muhammadiyah. Di kesempatan kali ini, kami mohon izin untuk mendiskusikan satu hal yang menarik mengenai Pancasila, yakni bagaimana tantangan Pancasila di era digital yang begitu luas ini. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara seharusnya memainkan peranan penting. Apakah tanggung jawab itu ada di Pancasila itu sendiri? Seharusnya jawabannya tidak. Maka bagaimana bentuk tanggung jawab tersebut? Kita akan mendiskusikannya dalam beberapa waktu ke depan. Pancasila di era digital terlebih sudah menyongsong tahun 2026. Harus diinternalisasi oleh generasi muda sebagai landasan moral dalam menghadapi tantangan digital. Dengan pemahaman yang kuat, para pengguna, terutama pemuda ini, dapat menggunakan teknologi untuk memperkuat integritas dan persatuan bangsa. Dan tantangan ini dimulai dari internalisasi Pancasila itu sendiri. Untuk bisa menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, generasi muda, terlebih generasi yang banyak terlibat dalam konteks digital, harus memahami terlebih dahulu apa itu Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sila-silanya yang kemudian mendasari keterkaitan antar silanya, hingga kemudian bagaimana mengimplementasikannya di era digital seperti sekarang. Salah satu yang kemudian menjadi keprihatinan bersama adalah penyebaran hoax. Yang ini menyebar dengan cepat melalui media sosial, menyebabkan disinformasi yang ujungnya nilai-nilai yang seharusnya terkristalisasi. Karena Pancasila ini kan produk dari kristalisasi masyarakat, filosofi yang ada, kemudian nilai-nilai yang terkandung, terkristalisasi dan terwakilkan dalam 5 sila tersebut. Salah satu yang bisa rusak dari disinformasi itu adalah persatuan dan kepercayaan masyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila ini sangat penting untuk melawan dampak negatifnya secara kolektif, agar kemudian tidak berlanjut. Mengingat ketika hoax itu maju, jika tidak membawa efek apapun, jika kabar burung itu tidak membawa efek apapun, mungkin tidak menjadi soalan yang besar, tetapi yang menjadi masalah, hoax dan kabar burung itu masuk dan kemudian mengubah kepercayaan. Ada kalanya menjadikan orang-orang yang terutama menelannya mentah-mentah, menganggap itu sebagai kebenaran nyata, hal yang faktual. Lalu kemudian ada yang mencoba untuk membenarkan, berujung perpecahan. Di sini perpecahan masih jelas, siapa yang benar, siapa yang salah. Ada kalanya hoax ini maju lagi ke dalam, sehingga yang terjadi adalah fitnah yang menyebar ke sana-sini. Karena boleh jadi semuanya sama-sama memahami, tapi salah peletakannya, sehingga disebut salah paham. Imbasnya terjadilah kerusakan, yang meskipun sedikit sekalipun, tapi jika terus-menerus dibiarkan, maka akan berbahaya dalam jangka panjang. Belum kalau kemudian kabar tersebut juga merusak nilai-nilai dasar, seperti menjadi lebih permisif, seperti kemudian ideologi yang mudah diterima dari daerah lain, dari wilayah lain, dari negara lain, yang tidak sesuai dengan kristalisasi ideologi bangsa kita ini. Yang ujungnya adalah permasalahan lagi.
Nah, ketika kemudian bangsa ini kuat, ideologinya kuat, hoax begitu masuk, terkadang bukannya muncul menjadi perpecahan, tetapi malah mengeratkan. Wah, kita bersyukur nih, yang begitu tidak terjadi di negara kita, karena kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika misalnya, ketika kita mendapati isu-isu perpecahan sana-sini. Demikian pula ketika ada isu, misalnya sebentar lagi harga perekonomian akan jatuh dan sebagainya. Tapi ketika nilai ini kuat, maka yang ada adalah gotong royong, saling menolong, dan sebagainya. Tantangan yang begitu kuat, mudah untuk diucapkan, tetapi dalam implementasinya, kita perlu sama-sama membuktikan. Kita bisa berkaca pada kasus hoax di Indonesia, yang kemudian sering menyebar di sana-sini dengan begitu cepat, hingga akhirnya era digitalisasi seolah menjadi sebuah hal yang permisif untuk memunculkan problem ini. Ibaratnya seperti semuanya harus demikian. Jika tidak demikian, tidak Indonesia. Beberapa kali bahkan disebut maaf, Konoha, yang menunjukkan sebetulnya sindiran untuk negeri kita tercinta, sindiran untuk kita sebagai elemen pengisi negeri tersebut, elemen bangsa Indonesia, tapi terkadang sikapnya masih jauh. Jadi ada gap antara idealita dengan realita. Jauh, makin meninggi. Hoax di Indonesia lazim muncul dalam beberapa hal. Ketika misalnya endemi, kita sering menjumpai ada kasus-kasus di mana vaksin ini disinyalir membawa chip, vaksin itu disinyalir melumpuhkan ini dan sebagainya. Yang sesungguhnya kalau kita ingin berkaca kembali, terbuktikah? Tidak. Sampai sekarang tidak terbukti. Menanamkan chip saja misalnya, itu sangat sulit. Lalu kemudian imbasnya, kekompakan bangsa kita yang diharapkan pada waktu itu segera terbentuk herd immunity atau imunitas bersama, itu tak kunjung juga terbentuk dan agak melambat. Karena kita tidak kompak, tidak ada persatuan dalam hal itu. Termasuk kemudian berikutnya, ketika ada isu, info dan sebagainya, rasismenya mulai keluar. Dasar kamu suku ini dan sebagainya. Yang muncul padahal awal mulanya bisa jadi dari berita-berita yang tidak benar. Yang berbau hoax juga. Kabar burung, kabar palsu dan sebagainya. Begitu muncul, yang penting trending. Yang penting bisa digoreng dan sebagainya. Dan kita pun juga merasakan bagaimana posisi kita yang seharusnya berbahagia ketika pesta demokrasi melalui pemilihan umum, baik memilih wakil rakyat, memilih kepala daerah, ataupun memilih presiden. Semuanya tetap diuji. Pesta yang seharusnya menyenangkan. Ibaratnya pesta itu, saya ngambil lauk ini, kamu ngambil lauk itu, sudah, yang penting semuanya senang. Kamu pilihannya menang, saya pilihannya kalah, sudah. Yang penting nanti kembali menjadi satu bangsa. Indonesia kembali. Pancasila dengan semua nilainya. Dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa. Sampai kemudian diakhiri dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya bisa diimplementasikan. 5 sila ini saling berkait, bertaut. Tetapi dalam aplikasinya terkadang pilihan mengalahkan itu semua. Musyawarah tidak difikirkan. Yang penting saya menang, kepentingan saya menang. Padahal diharapkan musyawarah kita bisa mendengar apa yang dimau. Persatuan selayaknya nomor 1 dengan dilandasi oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ujung-ujungnya juga tidak. Karena begitu muncul, misalnya pilihan ini berbeda, tidak lagi ada pesta demokrasi. Yang ada, sudah, aku tidak berkawan lagi sama kamu. Kamu nggak milih ini, bukan kuanggap kawan lagi loh. Nah, kemudian diperparah dengan adanya buzzer-buzzer yang terkadang mengaku bekerja untuk sekian dan sebagainya, tetapi saya pribadi ragu. Jangan-jangan memang ada pihak yang ingin mengambil keuntungan
baik dalam bentuk apapun dari tidak taatnya kita pada nilai-nilai Pancasila tadi itu. Kristalisasinya belum sampai di kita dan mereka sudah menikmatinya sebagai sesuatu hal yang sebetulnya negatif. Dalam konteks ini, maka hoax adalah musuh bersama, tanpa terkecuali, tidak peduli generasinya ada dimanapun dan sebagainya. Dan di sini ini menjadi tantangan kita dalam mengimplementasi nilai-nilai Pancasila tersebut. Dalam menghadapi hoax, diperlukan peran aktif dari siapa? Dari semuanya, masyarakat dan pemerintah. Masyarakatnya harus bagaimana? Masyarakatnya harus meningkatkan literasi digital. Jangan lupa untuk menonton diskusi kami mengenai benteng filsafat di era digital. Ini juga sambungan dari diskusi kali ini. Literasi digital didapatkan diantaranya dengan memahamkan diri tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan, prinsip-prinsip filosofis di situ, dan hal-hal lainnya yang kiranya dibatasi. Tidak sembarang share, dan seterusnya. Dan ini sejalan juga dengan nilai-nilai Pancasila. Pemerintahnya mendukung regulasi, serta memfasilitasi penyebaran informasi yang benar dan edukatif. Sehingga ada lawannya, ada counternya, bahwa ketika hoax itu muncul tidak benar. Termasuk jadi kebiasaan, hati-hatilah, masa begitu-begitu juga mudah di-share, dan berbagi kebiasaan-kebiasaan lain. Yang positif tentunya. Di konteks ini, kita juga diharapkan pada tantangan penggunaan artificial intelligence, AI, atau kecerdasan buatan. Di Indonesia, bahkan seluruh dunia, perkembangan kecerdasan buatan ini pesat sekali. Membawa tantangan dan serta peluang baru. Namanya tantangan, bukan hambatan. Sehingga tantangan itu perlu kita lihat secara utuh. Kalau kita berhasil melewati tantangan tersebut, hampir dipastikan kita akan maju. Kita akan menaikkan tingkat kita, level kita. Maka itulah yang disebut sebagai peluang baru. Pentingnya mengintegrasikan nilai Pancasila dalam penggunaan AI ini memastikan perkembangan teknologi yang beretika dan beradab demi kebaikan bersama. Terkadang penggunaan AI karena merasa itu adalah sudah ini bukan manusia dan sebagainya, bebas saja. Maka ada muncul deepfake. Ada video-video yang seolah kemudian asli dengan kualitas yang begitu kuat. Sampai puncaknya di pertengahan dan menjelang akhir 2025 tahun kemarin ada beberapa pejabat yang menjadi korban dari deepfake tersebut yang selayaknya tidak tepat dan tidak bertanggung jawab. Nilai Pancasila yang dihilangkan ada banyak. Bagaimana kemudian ketuhanan yang Maha Esa? Artinya sebagai masyarakat yang beragama, tidakkah kemudian merasa malu, takut berdosa ketika mudah menyebarkan info-info demikian? Kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana kita ingin diperlakukan? Hingga ujungnya persatuan Indonesia pun juga terlanggar. Karena terjadi perpecahan gara-gara penggunaan deepfake dari AI tersebut atau kecerdasan buatan tersebut. Jadi tantangan etisnya dalam penerapan AI ini adalah kode untuk kemudian bagaimana mengaplikasikannya, bagaimana Pancasila itu tetap selalu diterapkan. Jadi apakah ini ada pelanggaran terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat? Apakah ini tepat? Apakah ini tidak berlebihan? Implementasi tersebut perlu terus-menerus dicek dan digali. Dan ini semua kembali tentu membutuhkan internalisasi terlebih dahulu dari Pancasilanya. Pemahaman dari kelima sila tersebut secara paripurna. Ada kendala apa dalam implementasinya? Jangan sampai kemudian seseorang merasa nyaman dengan ideologi yang seolah-olah dianggap benar dan wajar. Padahal ideologi tersebut sejatinya bukanlah ideologi Pancasila. Bagaimana kemudian yang kaya bertambah kaya, kemudian yang miskin bertambah miskin, sampai kemudian penggunaan AI ini pun juga tidak bijak. Ya nggak apa-apa, ini suka-suka saya bayar kok. Apakah benar demikian? Tentu tidak adil bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan.
seharusnya dipakai untuk manfaat, untuk kepentingan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah kemudian AI ini ketika digunakan akan menghilangkan sisi-sisi kemanusiaan? Sehingga lagi-lagi manusia yang menggunakannya kehilangan sisi adil dan beradabnya. Apakah kemudian dalam sisi permusyawaratannya, sudah, saya percaya AI-nya ini dan sebagainya. Enggak lagi. Nah, maka ada tantangan etis. Dan tantangan ini biasanya memang tidak tertulis dalam konteks hukumnya, tetapi menjadi sebuah nilai yang seharusnya ditaati dan dipatuhi bersama. Maka kita perlu adanya regulasi dan kesadaran digital. Pentingnya regulasi dalam pengembangan artificial intelligence ini atau kecerdasan buatan untuk memastikan penggunaan yang etis dan bertanggung jawab. Kesadaran budaya digital ini harus terus ditingkatkan agar masyarakat memahami dampak teknologi terhadap nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu ibaratnya fondasi. Kalau kita ingin membangun, tentu fondasinya harus diperkokoh. Bukannya malah disingkirkan, bukannya malah ditiadakan. Membongkar kembali fondasi, padahal fondasi tersebut sudah disepakati sekian masa. Sudah ditetapkan oleh para founding father, beresiko membawa kita tak kunjung membangun. Kita akan terus ribut dengan dasar-dasar yang selayaknya sudah jelas, yang selayaknya sudah tinggal diimplementasikan dan dikuatkan. Generasi boleh jadi terus lahir, tetapi nilai-nilai yang mengkristal ini harus terus disosialisasikan, sehingga tidak pada tempatnya kalau kemudian menjadi alasan, ayo kita cek ideologi baru. Tidak tepat. Selayaknya justru malah terus dibumikan, terus disepakati. Hingga kemudian ketika tantangan digital ini muncul, regulasinya mendukung agar kesadarannya terbentuk dan memang ada regulasi yang demikian. Sisi etis perlu dikuatkan, tetapi dalam implementasinya terkadang kita memerlukan regulasi yang menguatkan supaya langkahnya tidak salah. Kemudian kita berharap semuanya bersatu, sehingga kita menjadi masyarakat digital yang terhubung. Tentu menyenangkan ketika perbedaan warna kulit, perbedaan adat istiadat menjadi diskusi yang menarik. Tentu menyenangkan ketika seseorang dari suku tertentu, Jawa misalnya, sangat tertarik dengan adat istiadat suku Dayak dan kemudian melihatnya, mengkajinya, memujinya, dan sebagainya. Sebaliknya, kawan-kawan dari suku Dayak juga terhubung. Tidak perlu jauh-jauh datang, bisa melihat banyak sekali video yang tersedia di era digital, memahaminya, dan justru malah menjadikan, kaya sekali ternyata bangsa kita. Dan makin mengerat, mantap budayamu, luar biasa. Oh iya, budayamu juga keren. Saling memuji, saling menguatkan. Kalau punya anak dijaga ya, budaya sekeren itu kalau hilang, sayang. Sehingga masing-masing memiliki penguat yang menunjukkan bahwa jangan sampai nilai-nilai ini selesai di kita, tapi harus terus turun-temurun. Agar kita selalu terhubung, baik antar generasi saat ini atau dengan generasi di bawah kita. Maka dengan berbagai latar belakang yang ada di era digital ini, masyarakat yang seharusnya semakin terhubung melalui teknologi, sekaligus membawa tantangan dan peluang dalam menjaga persatuan serta membangun komunikasi yang inklusif dan harmonis di dunia. Jangan sampai menjadi pribadi yang berbeda, yang ujung-ujungnya malah memunculkan sisi hipokrit dan kembali tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka kita sangat merindukan persatuan dalam keragaman budaya. Justru adanya peragaman itu membuat kita semakin kuat persatuannya. Loh kenapa? Karena begitu ada perbedaan, kita akan semangat untuk saling mengenal. Kalau sudah sama, satu sisi, satu bagian, dan sebagainya, kecenderungannya, udahlah, kamu sudah tahu sama tahu lah. Kamu begitu pasti. Kan kita satu suku, kan kita satu daerah, dan sebagainya. Kurang asik. Justru ketika kemudian muncul dan Pancasila bisa diimplementasikan, keragaman budaya yang ada itu ditambah bumbu digitalisasi
akan menjadi sebuah semangat yang begitu kuat, begitu dahsyat, dan ujung-ujungnya makin menguatkan fondasi kebinekaan untuk terus membangun bangsa. Maka mari kita internalisasikan Pancasila itu, dimulai dari semua tahapan-tahapan yang telah kita diskusikan tadi, mulai internalisasi diri sendiri, terus-menerus diedukasikan, tidak pernah berhenti, hingga kemudian setelah kita sambil lanjut untuk terus membangun bangsa. Digital, tetaplah digital, tapi ketika Pancasila telah menjadi internal, maka semuanya tetap bisa dikerjakan maksimal. Demikian kurang lebihnya kami dalam menyampaikan diskusi ini. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya Ega Zainur Ramadhani, mahasiswa S1 PJJ Ilmu Hukum Cybermu Universitas Cyber Muhammadiyah. Mohon pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.